Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayu Andriani dari Prodi Matematika semester 1 tahun ajaran 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika dan estetika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang hanya melukiskan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Etika normatif adalah etika yang memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus tidak dikerjakan. Estetika berasal dari kata Yunani aisthesis atau pengamatan, yaitu cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamalan akan keindahan. Menurut Semiawan, menjelaskan estetika sebagai the study of nature of beauty in the fine art, mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Definisi estetika menurut para filsuf. Yang pertama yaitu menurut Louis Althusser, yaitu cabang filsafat yang membicarakan definisi, susunan dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Yang kedua yaitu menurut Dictionary of Philosophy atau Dagobert de Rennes, yaitu cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah. Yang ketiga yaitu menurut The Encyclopedia of Philosophy, adalah cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian dan pemecahan persoalan yang timbul bila mana seseorang merenungkan tentang benda-benda estetis. Yang keempat yaitu menurut William Halverson, adalah cabang filsafat yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-moral, khususnya keindahan dan nilai-nilai lainnya apapun yang mempunyai sangkutan istimewa dengan seni. Dan yang keempat adalah menurut Van Meter Ems, yaitu penelaahan tentang apa yang tersangkut dalam penciptaan, penghargaan, dan kritik seni dalam hubungan seni dengan peranan yang berubah dari dalam suatu dunia pancaroba. Yang terakhir yaitu menurut Jerome Stolnitz, yaitu estetika dilukiskan sebagai penelaahan filsafati tentang keindahan dan kejelekan. Estetika dibagi menjadi dua. Yang pertama estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif adalah estetika yang menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan. Sedangkan estetika normatif adalah estetika yang hanya mencari pengalaman keindahan tersebut. Selanjutnya cabang-cabang etika. Yang pertama etika filosofis. Etika filosofis adalah etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah etika teologis, adalah etika yang sangat erat kaitannya dengan agama dan ajaran agama yang ada di dunia ini. Persoalan-persoalan etika dan estetika. Pertama, persoalan etika. Etika sebagai suatu bidang studi berusaha memperoleh jawaban yang tepat atau memberikan pembenaran yang rasional terhadap persoalan-persoalan etis sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah kebaikan itu? Yang kedua, adakah ukuran-ukuran yang pasti bagi perbuatan-perbuatan etis manusia? Yang ketiga, apakah masalah baik dan buruk hanya penting bagi manusia ataukah juga untuk alam semesta ini? Yang keempat, berbagai persoalan tentang sifat dasar tindakan manusia.
pertentangan moral, pertimbangan moral, kewajiban moral, pertanggungjawaban moral, dan kelakuan moral. Yang kelima, apakah yang merupakan patokan-patokan untuk membuat suatu pertimbangan moral? Yang keenam, bagaimana pertimbangan moral berbeda dari dan bergantung pada suatu pertimbangan yang non-moral? Meteatik dan normatif etik. Meteatik atau meteatika adalah suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan jahat. Yang kedua yaitu normatif etik, yaitu merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Kultur relativisme atau analisis terhadap masalah sosial kaitannya dengan etika. Di zaman sekarang, sudah banyak penyelewengan tentang etika kepada sesama manusia baik saat berkomunikasi atau berinteraksi satu dengan lainnya. Contohnya, etika saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Banyak muda-mudi yang menggunakan bahasa yang tidak selayaknya digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yaitu bahasa muda-mudi zaman sekarang. Misalnya aku, kamu, lo, gue, etdah, dan sebagainya. Hal tersebut sangat memprihatinkan untuk anak muda sekarang karena kurangnya etika di zaman canggihnya teknologi. Seharusnya di zaman ini juga harus tetap mempertahankan etika dalam bersosial, karena dengan etika itulah membuat hidup kita menjadi rukun dan lebih nyaman. Terima kasih, sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.